Zihni dan Gunawan tengah melakukan wawancara lapangan. Rata gitu, dan nggak saya lihat ada bekas dipangkas. Tapi pohonnya udah tua, itu emang jenisnya mungkin hanya satu jawaban yang akan digunakan dan biasanya tidak lebih dari 30 detik. Kita pesan, dia ukurannya misalnya 2 meter. Itu di sini jadi dia tidak bisa besar lagi. Jadi 2 meter terus. Bagian ini mungkin disiarkan tersendiri atau sebagai bagian dari suatu paket berita. Gitu, ya kan? Karungnya ini tidak dibuka. Kalau apabila karungnya ini dibuka, nanti tanaman cemara itu sendiri akan besar. Meskipun demikian, terdapat sejumlah aturan penting yang Zihni dan Gunawan harus pikirkan ketika keduanya merekam wawancara ini. Apabila kita lupa memberikan air atau... Pertama adalah gambar latar belakang. Usahakan untuk menghindari latar belakang cerah karena ini akan menimbulkan masalah pada pencahayaan. Jika pengatur cahaya kamera diset untuk wajah narasumber, latar belakang akan terbakar. Sebaliknya, jika diset untuk latar belakang, Anda tidak akan bisa melihat wajah narasumber. Hindari latar belakang yang datar, karena gambar akan tampak membosankan dan narasumber akan terlihat seperti pesakitan yang tengah difoto untuk dokumentasi kepolisian. Jika latar belakangnya mengandung garis, hindari pengambilan narasumber dengan objek-objek yang muncul seperti menusuk ke telinga atau kepala. Latar belakang yang relevan akan menambah kuat wawancara yang dilakukan, tapi jangan korbankan posisi pengambilan narasumber hanya untuk mengejar latar belakang ini. Rahasia dari pengambilan yang baik untuk narasumber dan latar belakang adalah dengan menyesuaikan jarak antara kamera dengan narasumber. Pertama-tama bidik dulu latar belakangnya, lalu minta narasumber maju atau menjauh dari kamera, dan seterusnya sampai Anda mendapatkan gambar yang bagus. Coba duduk. Oke, sekarang maju lagi. Maju lagi, terus, mundur dikit. Iya. Oke, coba sekarang duduk. Oke. Dari sini. Bagian mata, ini merupakan bagian paling penting dari wajah seseorang. Karena itu, posisi mata dalam layar sangat menentukan. Mata dalam kenyataannya sudah menggambarkan hampir separuh bagian wajah ke kepala. Karenanya, jangan pernah menempatkan mata di bagian tengah layar. Mata seharusnya berada pada posisi sekitar sepertiga layar dari atas, atau dengan kata lain, berada pada bidang atas dari garis golden mean. Arah kemana narasumber menghadap, baik mendatar maupun vertikal, dinamakan garis mata atau eye line. Selama wawancara, narasumber biasanya akan melihat ke arah reporter. Jadi garis mata yang paling bagus bisa didapat bila reporter berada serapat mungkin dengan kamera. Semakin renggang reporter dari kamera, semakin jelek garis mata akan tampak. Jangan membiarkan narasumber melihat ke arah kamera, karena ini akan menyebabkan ia terlihat aneh dan malah bisa membuatnya lebih grogi. Dari posisi ini, kamerawan akan merekam semua jawaban narasumber.
MCU adalah cara pengambilan gambar yang standar untuk wawancara karena Anda cukup dekat untuk melihat wajah narasumber dan memberikan cukup ruang bagi title. Title adalah sebuah grafik yang mengidentifikasikan siapa yang berbicara. Title biasanya dimasukkan terakhir pada saat penayangan. Mikrofon yang paling sering digunakan dalam interview lapangan adalah mikrofon genggam dan mikrofon jepit atau clip-on mic. Jika Anda menggunakan mikrofon genggam, maka pastikan mic ini tidak tampak dalam pengambilan. Jika tidak, maka akan muncul masalah kontinuitas gambar saat menyatukan dua gambar yang berisi mikrofon yang sama. Jika suara di lokasi sangat berisik, rapatkan mikrofon ke arah mulut narasumber dan mintalah kamerawan untuk mengambil frame gambar yang lebih dekat untuk membuat mikrofon tetap berada di luar pengambilan gambar. Ya, tahan. Cukup nih? Ya, cukup. Jika Anda menggunakan mikrofon jepit, maka pastikan kabelnya disembunyikan. Jika tidak, pengambilan ini akan tampak berantakan dan tidak dipersiapkan. Oke, Edwin. Kamera ready? Selama wawancara, telepon genggam sebaiknya dimatikan agar tidak mengganggu proses perekaman. Halo? Ya. Tolong sebutkan nama dan kerjaanmu di kantor ini sekarang untuk kita record di kamera. Nama saya Haidir. Posisi saya di sini sebagai tukang kebun. Meminta kepada narasumber untuk menyebutkan nama dan jabatannya akan memberikan kesempatan kepada kamerawan untuk memeriksa kembali level suara dan reporter juga memiliki data detail narasumber. Relax saja. Selama menjadi tukang kebun di sini, dari rumput maupun tanaman yang Anda urus, mana yang paling sering Haidir perhatikan? Gitu? Kalau bicara masalah tanaman, Pak ya, kita semua, saya di sini mengurus semua tanaman itu tergantung hati dan Sebagai pikiran aturan kita, Pak. baku, Jadi, begitu rekaman dimulai, kita kamerawan mengurus tidak tanaman, boleh kita membuat samakan gerakan mereka selama dengan narasumber sama kita berbicara. dengan manusia, gitu, Pak. Apabila Harus kita diingat pengertian, bahwa hanya bagian tertentu saja dari wawancara ini yang akan disiarkan dan itu bisa mendatangkan kesulitan sewaktu mengeditnya. Hari, gitu kan. Apabila kita sama ratakan semuanya kita perhatikan, saya rasa tidak ada yang sulit gitu, Pak. Jadi maksudmu semprot tiap hari kan, tapi tidak semua tanaman membutuhkan air tiap hari. Iya. Nah, biasanya yang Haidir semprot tiap hari itu tanaman apa aja? Seperti bunga asoka atau mawar gitu, Pak. Bunga-bunga yang sensitif mungkin saya akan semprot dari tiap pagi dan sore. Tapi jangan sekali-sekali kita menyemprotnya pada hari yang panas atau siang hari, karena itu akan merusak tanaman itu sendiri. Ada kalanya reporter perlu memasukkan 1 atau 2 pertanyaan pada saat wawancara ini nanti disiarkan. Pertanyaan ini biasanya diambil setelah wawancara selesai dilakukan. Kamerawan berpindah ke posisi narasumber dan mengambil gambar reporter. Nah, kalau tanaman yang berbunga, berapa ini tanaman yang saya lihat berbunga itu nggak sulit itu mengurusnya atau merawatnya. Dari posisi ini, Anda dapat merekam reporter mengulangi pertanyaan yang ia butuhkan untuk disiarkan. Saat melakukan perpindahan pengambilan, penting untuk tidak melakukan crossing the line atau menyeberangi garis arah gerakan. Menyeberangi garis arah gerakan ini akan menyebabkan narasumber dan reporter terlihat menghadap ke arah yang sama. Dan ini dapat membingungkan karena mereka akan mengira ada orang ketiga yang berbicara kepada narasumber maupun reporter.
Waktu mengairi atau menyirami kembang sendiri gimana? Apakah hampir harus becek atau bagaimana yang kamu? Sampai saya melihat merasakan bahwa air itu udah benar-benar meresap di bawah tanah itu sendiri. Kalau sudah saya Cara paling baik untuk menghindari crossing the line ini adalah dengan mencatat kemana arah narasumber menghadap saat diwawancarai. Jika ia menghadap dari kanan ke kiri, maka reporter haruslah menghadap dari kiri ke kanan. takarannya Kadang-kadang reporter ingin menggabungkan sebuah kalimat yang ada pada awal wawancara dengan kalimat yang ada di akhir wawancara. iya pakai perasaan aja, wah kira-kira segini pas untuk Jika tanah Anda yang segini, menggabungkan gitu. keduanya, Saya campur. maka gambar akan meloncat Tapi saya yang lihat mengganggu di penonton. kantor ini belum ada tanaman yang perasaan aja, wah kira-kira segini pas untuk tanah yang segini gitu kan. Saya campur gitu. Tapi saya lihat di Namun ini kantor bisa ini belum diatasi ada dengan tanaman memasukkan yang gambar penyela pakai di antara kedua gambar tersebut. Maka solusi paling sederhana adalah menampilkan gambar reporter yang tengah mendengarkan ucapan narasumber. Reporter jangan terlihat seperti menyetujui apa yang dikatakan narasumber, jadi gerakan kecil di kepala sudah cukup. wah, kira-kira segini pas untuk tanah yang segini gitu kan. Saya campur gitu. Tapi saya lihat di kantor ini belum ada tanaman yang pakai hidroponik. Biasanya hidroponik memakai media batu atau pasir atau koral gitu kan. Iya. Setelah wawancara dan gambar-gambar penyela selesai direkam, reporter dan kamerawan hendaknya tidak lupa mengambil sekuen gerak dari narasumber. Jika narasumber adalah seorang dokter, maka ambillah beberapa gambar dia tengah memeriksa pasien. Jika ia seorang guru, mungkin sekuen yang perlu diambil adalah kegiatan di dalam kelas. Sekuen-sekuen seperti ini dinamakan pengambilan gambar yang sudah diatur. Yang sudah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi. Wawancara dapat pula direkam di dalam studio. Membuktikan bahwa kondisi Ini biasanya dilakukan oleh pembawa acara program dan bisa direkam atau disiarkan secara langsung. Waktu belajar, bukan mengurangi.